maka jauhilah para wanita itu yang sedang haid ya. Tapi di sini menjauhi yang seperti apa ya? Jadi ada tafsirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Apa kabar sobat santri? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan rezeki dan keberkahan dalam segala hal di hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun yang mana akan membahas jangan berhubungan intim. Nah, maksudnya apa? Kok di sini ada tema jangan berhubungan intim ya? Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Summa asyara mongko nuli aweh isyara sapa Kyai Nadim ilal auqati maring pira-pira waktu allati yumna'u kang den cegah fiha ing dalem allati apa al-jima'u jima. Jadi di sini akan menjelaskan beberapa waktu yang dicegah untuk melakukan jima menurut Kyai Nadim atau pengarang kitab Qurratul Uyun. Biqolihi kelawan dawuhe Kyai Nadim wa man'uhu utawi kacegah jima fil mahidi iku tetep ing dalem waktune haid wa nifasilan nifas wa dhaiki lan rub wa dhaiki waqtil fardhi lan rupake waktune fardu lal tiyasi ora waktune jumbo. Jadi di sini dijelaskan dalam baharnya Kyai Nadim ya, tidak boleh melakukan hubungan intim saat sedang haid ataupun nifas ya, serta sempitnya waktu sholat fardu atau mendekati waktu sholat fardu, entah itu melakukan hubungan intim akan sholat isya ataupun sholat subuh mendekati itu tidak boleh, dilarang oleh Kyai Nadim. Yang selanjutnya adalah ketika istri kita itu sedang haid ataupun nifas ya, itu tidak boleh melakukan hubungan intim karena ada hadis yang mengatakan bahwa ketika kita menjima istri kita dalam keadaan haid itu sama saja kita menyetubuhi ibu kita, dan itu adalah perbuatan yang dosa besar ya. Yang selanjutnya adalah tidak boleh mendekati atau menjima istri kita sedangkan istri kita sedang dalam keadaan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhbara mongko aweh kabar sapa Kyai Nadim anal jimaa ing satemene jima yumna'u iku den cegah apa jima fi zamanil haidi ing dalem waktune haid liqaulihi ta'ala krana dawuhe Gusti Allah ta'ala wa yasanunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisa wa yas'alunaka lan padha takon sapa sahabat ing sira niku Kanjeng Nabi Muhammad ya, anil mahidi saking hukume haid kul mongko dawuh sapa sira huwa utawi haid ada iku reget utawa kotoran ya. Fa'tazilu mongko nyingkrihana sira kabeh, nyingkrihana itu cara bahasa Indonesianya itu adalah menjauhi ya, nyingkriho itu bahasa kitab. Fa'tazilu mongko nyingkrihana sapa sira kabeh an-nisa ing pira-pira wadone sira fil mahidi ing dalem nalikane haid sapa nisa. Nah, jadi di sini Kyai Nadim menuturkan bahwa berhubungan intim tidak boleh dilakukan pada saat haid ataupun nifas ya, tidak boleh ketika dalam keadaan haid atau menstruasi seperti dalam qaulnya Allah atau dawuh Gusti Allah ya. Jadi dawuh firman Allah itu ya, para sahabat bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu kotoran, maka jauhilah para wanita itu yang sedang haid ya. Tapi di sini menjauhi yang seperti apa ya, jadi ada tafsirannya, tidak menjauhi secara mutlak dijauhi, benar-benar dijauhi ya, itu tidak. Nah, ini tafsirannya seperti apa, penjelasannya seperti apa pada ayat Al-Quran tersebut atau firman Allah tersebut tentang wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fatazilun nisaa fil mahid ya. Jadi yang dijauhi itu apanya? Kila dengan dikokake utawa dawuhake maknahu utawi maknane kil. Fatazilu mongko nyingkrihana sapa sira kabeh furujahuna ing pira-pira farjine nisa wa huwa utawi kil iku qaulu Hafsata dawuhe Hafsah. Waruya
lan den ceritaake apa kil an Mujahidin saking Imam Mujahid wa bihi lan kelawan kil utawa kelawan ngandika akhoda isbahun ngalap sapa Imam Isbah. Ya, jadi dikatakan tafsir dari ayat tersebut ya, jauhilah vagina kaum wanita. Jadi yang dijauhi itu adalah vaginanya kaum wanita, bukan wanitanya yang dijauhi, itu jangan ya. Jadi farjinya wanita yang harus dijauhi maksudnya adalah jadi kita liren atau berhenti sejenak untuk melakukan hubungan intim ketika istri kita itu sedang haid ya. Jadi berhenti. Yang dimaksud jauhilah itu adalah yang dijauhi vaginanya atau farjinya, bukan perempuannya atau bukan orangnya ya. Itu harus dijauhi. Itu menurut pendapat Hafsah yang mana diriwayatkan oleh Imam Mujahid, dan ini pendapat tersebut diikuti juga oleh Imam Isbal ya. Waru yalan den riwayatake an Syafi'i nyatane saking Imam Syafi'i wa Ikrimah lan Ikrimah wakilan den ngendikake firasyahun nyingkrahana sapa sira kabeh ing lemeke wadon-wadon. Jadi di sini ada tambahan lagi dari diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan sahabat Ikrimah yang dikatakan yang dijauhi adalah firasyahunna atau lemek ya, atau tempat tidurnya kaum wanita. Yang mana seperti apa? Berarti apakah kita tidak boleh tidur dengan istri kita atau dengan pasangan kita yang sudah halal atau seperti apa? Banyak sekali tafsiran-tafsiran itu ya. Jadi kita harus mencari beberapa tafsiran untuk dijadikan satu ya. Jangan langsung mengambil pendapatnya harus seperti ini, itu tidak ya. Jadi harus diambil beberapa tafsiran-tafsiran yang mana nanti bisa kita tarik sebuah kesimpulan. Yang dimaksud jauhi wanita itu apa? Yang pertama adalah ada dikatakan jauhi vaginanya, yang kedua adalah yang dijauhi adalah firasyihinna itu atau tempat tidur kaum wanita. Wa huwa utawi kil alladhi yaiku qaul riwayat kang den riwayatake an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas wa annahu lan sak temene Ibnu Abbas i'tazala iku nyingkrihi sapa Ibnu Abbas firasya zaujatihi ing lameke bojo wadone Ibnu Abbas wa hiya hali utawi zaujah haidun iku wong kang haid. Fabalahu mongko tumeka apa i'tazalu Ibnu Abbas kholatahu ing bibi Ibnu Abbas Maimunah rupane Maimunah. Faqalat mongko dawuh sapa kholat utawa bibi Ibnu Abbas lahu maring Ibnu Abbas. Jadi di sini diceritakan, jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Abbas itu menjauhi tempat tidur istrinya saat istrinya itu sedang haid ya. Jadi atau dalam tanda kutip itu tidak tidur seranjang atau tidak tidur sekamar dengan istrinya, tidak tidur satu tempat tidur dengan istrinya, itu tidak menurut Ibnu Abbas. Lantas Ibnu Abbas menemui bibinya yang bernama Maimunah. Lalu sang bibi berkata kepadanya, berkata seperti apa ya? Faqalas mongko dawuh sapa khalah lahu maring Ibnu Abbas arrohita ana ta ora demen sira utawa tegese sengit ya, benci ya, an sunati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking tindak tanduk lampahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana yakti ana sapa Kanjeng Nabi ya namu iku turu sinten Kanjeng Nabi ma'al mar'ati sertane wadone Kanjeng Nabi min nisaihi saking pira-pira garwane Kanjeng Nabi wahiyah hali utawi mar'ah haidun iku ing dalam iku haid wama hale ora ana iku bainahu ing dalam antarane Kanjeng Nabi wa bainahalan ing dalam antarane wong wadon untuk almar'ah illa saubu angin sandangan mayujawizu nyatane barang kang nglewati apa ma rukbaini ing tengkul loro. Lantas sang bibi yang bernama Maimunah, bibinya Imam Ibnu Abbas itu berkata, apakah kamu membenci perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kamu menjauhi istri kamu saat istrimu sedang haid? Atau karena di sini dijelaskan dalam riwayatnya itu Ibnu Abbas tidak tidur seranjang atau tidak tidur dalam satu kasur dengan istrinya. Ya, Ibnu Abbas di sini diceritakan oleh Maimunah bahwa Rasulullah itu tetap tidur bersama istrinya yang sedang haid
ya. Dan di antara beliau dengan istrinya itu adalah hanya terhalang kain, ya, hanya terhalang kain sebatas menutupi dua lutut, ya, sebatas kain yang menutupi dua lutut, berarti hampir tidak memakai apa-apa, ya, maksudnya hanya terbatas sebatas kain yang menutupi dua lutut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan seperti itu. Jadi tidak menjauhi istrinya, tetap tidur bersama, ya. Jadi pada kesimpulannya adalah yang pertama, maksudnya jangan berhubungan intim, itu adalah tema kali ini adalah tidak boleh berhubungan intim ketika istri sedang mengalami haid ataupun nifas atau ketika mendekati waktu sholat fardu atau sholat 5 waktu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada firman Allah, ya. Firman Allah yang mana wa yas'alunaka 'anil mahid ila akhirih, itu yang dimaksud adalah ada qaul yang pertama mengatakannya menjauhi vagina perempuan atau istrinya. Yang kedua adalah yang dijauhi itu adalah firasyihinna atau tempat tidur kaum wanita atau tempat tidur istrinya, ya. Yang selanjutnya itu tidak tidur seranjang, itu yang paling ekstrim, ya. Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi atau jawaban yang sangat baik sekali, tetap tidur bersama istrinya walaupun istrinya sedang haid, dan itu hanya ada sebatas kain yang menutupi antara dua lutut saja. Pada dasarnya hindari berhubungan intim ketika istri itu sedang haid, nifas, dan mendekati waktu sholat fardu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.